Shalom siswa-siswi SMP, SMA Basic, dan juga rekan-rekan guru yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Karena berkatnya kita kembali dapat mengadakan worship. Ibadah ini dibuka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita memuji Dia, Bapa Sorgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur karena berkat-Mu kami boleh ada sampai saat ini dan dapat beribadah bersama-sama. Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan diri guna menerima firman Tuhan yang nanti akan disampaikan pelayan firman. Mari kita kembali memuliakan Dia dengan bernyanyi, ku nyanyi haleluya.
Shalom anak-anak semua. Ya, selamat pagi bagi anak-anak kami yang di SIP 1 dan selamat siang bagi anak-anak kami yang di SIP 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini maupun pada siang hari ini, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami bisa berkumpul, menikmati hadirat Tuhan, melalui pujian, melalui doa, bahkan melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kami memohon Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Kuasailah kami ya Tuhan, supaya pada saat firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, mengajari kami, menolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan, sehingga kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Ampuni kami Bapa atas segala dosa pelanggaran yang kami perbuat, supaya kami terus layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema worship kita pada saat ini adalah teruji melewati badai. Firman Tuhan dari Ayub pasal 1 ayat 1 dan 8 demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub pasal 2, ayatnya yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dari firman Tuhan yang kita lihat tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Ayub memiliki 4 karakter atau sifat. Yang pertama, Ayub itu adalah orang yang saleh, ya, orang yang taat beribadah. Yang kedua, Ayub orang yang jujur atau berintegritas. Yang ketiga, Ayub takut akan Allah. Nah, yang dimaksud dengan takut akan Allah ini adalah Ayub itu memiliki sikap yang menghormati Tuhan, sikap yang tunduk di hadapan Allah. Dan yang terakhir, Ayub memiliki karakter atau sifat di mana dia selalu menjauhi kejahatan. Ya, orang yang menjauhi kejahatan, dia tidak akan kompromi, dia tidak akan bermain-main dengan dosa, atau dia tidak akan mau ikut terhadap hal-hal yang tidak baik, terhadap hal-hal yang jahat. Jadi Ayub itu selalu berusaha menjauhi yang namanya kejahatan. Nah, apa bukti bahwa Ayub itu memiliki karakter tersebut dalam kehidupannya sehari-hari? Mari kita melihat dari Ayub pasal 1 ayat 5, demikian dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, jadi dari teks ini, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Ayub itu selalu membangun persekutuan dengan Allah. Dia memanggil anak-anaknya dan dia mengajak anak-anaknya untuk datang ke hadapan Tuhan. Nah, Ayub itu memiliki suatu kebiasaan yang konsisten
untuk beribadah, berdoa kepada Allah. Bahkan Ayub tidak sendirian berdoa. Dia berdoa bersama seluruh anak-anaknya, mempersembahkan korban kepada Allah sesuai dengan jumlah anak-anaknya. Berapa jumlah anak Ayub? Ada 10. 7 laki-laki, 3 perempuan. Ya, anak-anak yang suka berpesta-pesta, ya. Dan setelah pesta selesai, pagi-pagi Ayub bangun. Kemudian mengajak anak-anaknya bersujud di hadapan Tuhan, berdoa, memberikan korban penghapusan dosa, karena seperti yang kita baca, siapa tahu anak-anak Ayub ini sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita bisa melihat, ya, siapakah yang memberikan penilaian, ya, memberikan penilaian tentang karakter atau sifat yang dimiliki Ayub. Siapakah yang memberi penilaian tentang karakter atau sifat yang dimiliki Ayub? Ya, maka dari sini kita bisa melihat 2 kali Allah sendiri menyatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari ayat 8, ya, dan dari ayat 3. Dalam kedua pernyataan Allah tersebut dinyatakan tidak ada orang lain yang seperti Ayub. Hanya Ayub seorang diri yang memiliki kualitas itu. Berarti siapakah yang memberikan penilaian? Maka jawabannya jelas, bahwa Allah yang memberikan penilaian. Allah sendiri yang memberikan penilaian terhadap Ayub. Bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi seperti si Ayub yang sedemikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan Allah menegaskan bahwa sekalipun setan telah membujuk Allah untuk melawan Ayub dan mencelakakan Ayub tanpa alasan, Ayub tetap dalam kesalehannya. Hal ini membuktikan kualitas pribadi Ayub sudah teruji di mata Allah. Jadi Ayub itu benar-benar memiliki karakter, ya, yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu bukan hanya karena kata orang, bukan hanya karena orang melihat, bukan hanya karena manusia yang menilai, tapi Allah sendiri yang memberikan penilaian demikian kepada Ayub. Nah, kalau manusia sering menilai, ya, sering mungkin penilaian orang lain itu salah. Ya, tapi kalau Allah yang memberi penilaian, pasti Allah tidak salah menilai. Nah, kemudian apa contoh-contoh praktis yang bisa kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai siswa atau sebagai remaja Kristen, atau bahkan kita sebagai pengajar, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita bisa meneladani karakter Ayub. Nah, ini secara khusus mungkin, ya, untuk anak-anak kami, mari kita melihat yang pertama, ya. Apakah kita setia beribadah kepada Tuhan, baik itu secara pribadi maupun ibadah bersama-sama. Ya, bukan karena terpaksa, tetapi karena tulus dari dalam hati. Ya, kesalehan itu berkaitan dengan bagaimana kita suka beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jujur. Apakah kita sungguh-sungguh hidup jujur di hadapan Tuhan? Baik itu di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Ya, apakah kita itu jujur? Tidak manis di mulut, lain di mulut, lain di hati. Manis di mulut tapi di dalam hati tidak manis. Ya. Pikirannya tidak sama dengan perbuatannya. Pada saat ini kita beribadah kepada Tuhan, tapi jangan-jangan
hati dan pikiran kita tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, itu tidak jujur. Ya, dalam hal menyontek. Apakah di antara anak-anak di sini masih ada yang menyontek? Kalau kita menyontek tugas, ya tidak siap PR, contek tugas teman, menyontek waktu ujian, itu berarti kita tidak jujur. Ya, dalam banyak hal kita harus jujur. Kemudian bagaimana kita memiliki sikap takut akan Allah? Tadi kalau kita melihat Ayub memiliki sikap takut akan Allah, dia itu menghormati Tuhan. Bagaimana kita memiliki sikap hormat di hadapan Tuhan? Yaitu dengan menjaga kekudusan hidup. Secara khusus apalagi ketika kita sendirian. Sendirian, tidak ada orang yang melihat apakah kita menghormati Tuhan. Dengan hidup yang benar, dengan hidup yang kudus. Dan yang terakhir, menjauhi kejahatan. Tentu ketika kita memiliki karakter yang menjauhi kejahatan, kita harus memiliki pergaulan yang baik. Ya, karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Jangan ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar. Jangan ikut-ikutan melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, contohnya saat ini ketika kita berada di sekolah, ya ada aturan yang harus kita ikuti. Tidak ada jam break, kalaupun break tetap di dalam kelas. Tidak keluar-keluar. Tidak ada guru tetap di kelas. Ke kamar mandi one by one, tidak beramai-ramai. Ada aturan. Jangan pula kita membuat kawan-kawan kita yang lain, kita tidak ikut aturan, kita ajak semua teman kita untuk tidak ikut aturan. Itu bukanlah sikap yang menjauhi kejahatan. Ya, tidak ikut-ikutan. Kalau teman kita melakukan hal yang tidak benar, kita jangan ikut-ikutan. Ya, kita harus ikut aturan. Kalau kita mau menjauhi kejahatan, kita harus ikut aturan. Kita harus taat melakukan prokes. Ya, masa kalau tidak taat prokes jahat ya, teacher? Ya, ketika kita tidak melakukan sesuatu yang benar, itu sudah dikategorikan kita melakukan hal yang salah, hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik tentu adalah hal yang salah. Hal yang jahat. Jahat itu jadi bukan berarti tidak melakukan kejahatan kalau kita narkoba, kalau kita mencuri, ya kan? Segala sesuatu ketika kita lakukan itu tidak benar, tidak sesuai dengan aturan, berarti kita melakukan hal yang jahat. Nah, yang berikutnya, dari yang kita baca, tentu kita tahu ya, waktu Ayub itu dicobai, di situ ada setan atau iblis. Nah, jadi yang pertama kita mau belajar apa asumsi setan terhadap Ayub. Asumsi, pendapat. Nah, kira-kira setan atau iblis ini memberikan pendapat apa terhadap Ayub? Kalau Ayub dinilai oleh Allah itu adalah tidak ada seorang pun yang seperti Ayub. Demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi bagaimana Ayub dinilai atau diasumsikan oleh iblis? Mari kita baca firman Tuhan dari Ayub pasal 1 ya, ayat 9 sampai 11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Yang berikutnya kita melihat dari Ayub pasal 2 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, jadi
apa yang mau kita lihat dari ayat tersebut? Ya, ayat tersebut mau mengatakan begini. Iblis itu punya pendapat jika Ayub tidak memiliki apa-apa atau kehilangan semua kekayaannya, semua harta bendanya, maka Ayub pasti akan mengutuki Allah dan akan mempersalahkan Allah sebagai penyebab semuanya. Ya, jadi Ayub itu mau mengatakan begini. Ayub itu bisa sedemikian baik kepada Tuhan, saleh, jujur, memiliki 4 karakter yang tadi, ya jelas karena Tuhan berkati Ayub. Ya, engkau memberikan kepada Ayub itu harta, semua yang dikerjakannya berhasil. Pasti dia akan tetap menyembah Tuhan. Nah, kemudian asumsi yang kedua, apa pendapat iblis? Iblis berkata jika kesehatan Ayub diambil, maka ia akan mengutuki Allah. Jadi iblis ini memiliki pendapat, ya, pendapat yang dimana manusia itu pada umumnya memberi respon kepada Tuhan, ya. Jika manusia menderita kesakitan yang parah, kemungkinan manusia itu akan mempersalahkan Allah, menjauh dari Tuhan, bahkan menyimpang dari ketaatan hidup. Jadi ada 2, ya, harta, kekayaan, materi, kemudian yang kedua adalah kesehatan. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, kita masih praise the Lord, punya simpanan di bank, tidak perlu khawatir, praise the Lord, ya kan? Tapi bagaimana dengan Ayub? Inilah asumsi setan terhadap Ayub. Jadi setan itu berpikir, ya, kalau Ayub itu memiliki 4 karakter karena 2 hal ini. Ya, 2 hal ini. Ayub kaya, Ayub diberkati oleh Tuhan, Ayub sehat, ya, maka dia akan tetap setia kepada Tuhan. Nah, waktu Ayub mengalami pencobaan, semua hartanya hilang, semua anaknya mati, 10 anaknya mati, dan berturut-turut dia kehilangan semuanya. Gak tunggu sampai berbulan-bulan, berturut-turut, ya kan? Baru 1 bulan ini kehilangan yang namanya kambing. Kemudian tak berapa lama kemudian datang lagi musibah yang berikutnya. Nggak nunggu lewat 1 bulan, datang lagi musibah yang berikutnya. Apakah Ayub tidak setia? Ternyata Ayub tetap memuji Tuhan. Iblis tidak puas. Oh tidak, pasti karena Ayub masih sehat. Maka Ayub bilang apa? Kulit ganti kulit. Artinya Ayub mau memberikan pencobaan melalui kesehatan Ayub. Tapi Allah berkata, dia tidak boleh mengambil nyawa Ayub. Ya, mari kita melihat. Yang kedua, kita belajar apa dari setan? Ya, apakah setan itu memiliki akses bebas untuk mencobai hidup manusia? Apakah iblis itu sesuka hati? Ya, apa jawaban dari pertanyaan ini? Maka pertanyaan ini akan terjawab melalui Ayub pasal 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, kemudian dari Ayub 2, dari Ayub pasal 2 ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Jadi pencobaan yang pertama, ya, iblis bilang sama Tuhan, "Tuhan, coba ambil semua berkatnya." Ayat 12, Allah kasih izin. Ya kan? Kemudian tidak cukup sampai di situ.
Iblis datang lagi sama Tuhan. Coba kesehatannya ambil. Allah bilang, oke, tapi jangan coba-coba mengganggu nyawanya, mengganggu hidupnya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan adalah setan tidak memiliki akses bebas dalam hidup manusia. Jadi setan itu tidak bisa suka-suka hati. Setan atau iblis bergerak atas seizin dari Tuhan. Karena itu, setan itu harus dilawan dengan iman yang teguh. Ya. Jadi sekalipun kita dicobai, kita harus tetap beriman bahwa Allah itu tidak pernah mendatangkan hal yang buruk kepada manusia. Kalau kita mengalami penderitaan, sakit, penyakit, kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, ingat, Tuhan tidak pernah memberikan hal itu kepada kita. Tapi kenapa manusia mengalami itu? Pertama, alasannya adalah manusia sudah berdosa. Waktu manusia berdosa, maka yang ada adalah penderitaan, sakit, penyakit. Yang kedua, kalau kita mengalami itu atas seizin Allah. Ya, jadi jangan berpikir ketika kita mendapat hal yang buruk, hal yang tidak baik, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kehilangan, terus kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan tidak sayang sama saya. Kenapa Tuhan mengambil orang tua saya? Ya, ingat, kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Yang ketiga, apa yang kita pelajari? Setan menyadari Allah melindungi dan memberkati umatnya. Setan sendiri sadar bahwa Allah melindungi dan memberkati umatnya. Ya, tadi kita sudah membacakan ayat ini. Artinya, kita itu dilindungi dan dijaga Tuhan. Kita itu diberkati oleh Tuhan. Sumber segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Nah, bagaimana sikap atau respon Ayub ketika mengalami yang namanya ujian iman atau tragedi dalam hidupnya? Mari kita melihat bersama-sama. Yang pertama, sikapnya adalah Ayub berdiri, merobek pakaiannya, mencukur kepalanya sebagai tanda berduka cita. Bagi orang Yahudi, tanda ini adalah tanda pertobatan. Ya. Yang kedua, Ayub tetap sujud menyembah Tuhan. Yang ketiga, Ayub tetap memuji Tuhan. Yang keempat, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak mempersalahkan Allah. Yang berikutnya, Ayub mempercayai bahwa berkat maupun penderitaan yang ia alami datang atau diizinkan oleh Allah. Dan Ayub menyatakan bahwa dirinya mau tunduk pada kehendak Tuhan. Yang berikutnya, Ayub sadar bahwa semua berkat, kekayaan, harta benda termasuk anak merupakan pemberian yang berasal dari Allah. Artinya itu semua milik Tuhan. Dititipkan kepada Ayub, dipercayakan kepada Ayub. Berarti Allah punya hak. Kenapa Allah punya hak untuk mengambil? Karena Allah yang mempunyai itu semua. Ayub konsisten, tidak berubah-berubah. Konsisten itu tetap stabil. Ya, apa yang Ayub konsisten? Ayub konsisten mengenai kedaulatan atau otoritas Allah. Bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu atas kepemilikan dan hidupnya. Ya, kita harus konsisten, sadar. Allah itu berotoritas, Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa atas hidup kita, atas segala sesuatu yang kita miliki. Ya, kalau kita memiliki apa yang dimiliki oleh Ayub ini, maka kita pun bisa seperti Ayub. Ketika kita menghadapi yang namanya ujian iman atau tragedi dalam hidup ini. Apalagi sekarang situasi COVID, ada begitu banyak tragedi yang terjadi. Ya, orang kaya langsung jadi miskin, orang sehat langsung mati. Ada begitu banyak tragedi yang terjadi. Kita harus memiliki seperti apa yang dimiliki Ayub. Ya, baik penderitaan, baik berkat, Tuhan izinkan itu terjadi.
Nah, bagaimana dengan sikap atau respon istri Ayub? Nah, ini nih istri ketika menghadapi ujian iman atau tragedi di dalam keluarganya. Ayub 2 ayat 9 berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istri yang tidak takut akan Tuhan. Berarti istri ini adalah istri yang tidak setia. Ya kan? Susah, senang, kaya, miskin harus tetap setia. Tapi istri Ayub tidak demikian. Ya, dia tidak bisa menerima kenyataan atas penderitaan hebat yang menimpa keluarganya. Yang kedua, dia marah dan mempertanyakan kesalehan atau kesetiaan Ayub kepada Allah. Mempertanyakan kesalehan dan kesetiaan Ayub. Marah, masih tekun, masih saleh. Untuk apa? Coba sekarang lihat hidupmu. Untuk apa setia? Udah seperti ini, ya kan? Dia marah. Yang terakhir, ia memerintahkan Ayub untuk mengutuki, menghujat Allah dan mengatakan apa? Lebih baiklah kau mati. Mati aja lah. Daripada kayak gini, udah susah kali. Ya, ini istri yang memang benar-benar bisa dikatakan tidak tahu diri. Tapi apakah ini hanya istri saja? Ya, sebaliknya juga. Suami-suami ada juga yang demikian. Ya, apa intinya yang mau kita dapatkan dari sini? Kalau kita kelak jadi istri, kalau kita kelak jadi suami, sekarang teacher sebagai istri, ya kan? Yang sebagai suami, kita jangan seperti istri Ayub. Ya. Nah, makanya kenapa ada banyak sekali perceraian? Ya, karena ketika ada masalah di tengah-tengah keluarga, masing-masing pasangan tidak siap menghadapi masalah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana akhir kisah Ayub. Yang pertama, dari tragedi yang dihadapi Ayub. Ayub mengetahui dan mengenal pribadi Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Jadi peristiwa yang dialami oleh Ayub membuat Ayub itu semakin tahu, semakin kenal pribadi Allah. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Yang kedua, Ayub mengalami proses perjumpaan yang indah dan pengenalan sejati dengan pribadi Allah. Dan semua itu terjadi melalui proses pergumulan hidup yang sulit. Biasanya kita akan semakin mengenal Allah itu melalui proses pergumulan yang sulit. Ya, akhirnya kita kembali mengalami perjumpaan yang indah dengan pribadi Allah. Semakin memiliki pengenalan yang sejati kepada Tuhan. Yang berikutnya, akhirnya Ayub mengalami happy ending. Ya, Allah mengembalikan dan memulihkan hidup Ayub dan memberikan umur panjang. Dan Ayub dapat menikmati kehidupan yang bahagia hingga keturunan yang keempat. Ya, Allah mengembalikan semuanya kepada Ayub. Bahkan anaknya dikembalikan. Tentu dia dapat istri yang lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana seharusnya sikap kita dalam memandang penderitaan atau ujian. Ya, penderitaan atau ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus ingat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang pertama yang harus kita miliki ketika kita diperhadapkan pada penderitaan, pada ujian, pada pencobaan, yang pertama, pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kita sanggup menanggungnya, kita sanggup menghadapi itu, maka Tuhan izinkan. Yang kedua, Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya, sehingga kita sanggup menerima
atau kita sanggup menanggung penderitaan tersebut. Ada jalan keluar. Ya, pasti ada solusi. Tentu solusinya adalah dari Tuhan. Yang berikutnya, sikap yang berikutnya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang harus kita miliki ketika kita diperhadapkan pada penderitaan dan ujian? Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan membiarkan kita sendiri berjalan di dalam lembah kekelaman. Ya, masalah apa yang kita hadapi? Pencobaan apa yang kita alami? Pergumulan apa yang kita alami? Apakah itu pergumulan tentang uang? Apakah orang tua kita bangkrut? Apakah kita mengalami kondisi di dalam kesehatan yang tidak baik? Apakah kita mengalami pergumulan sebagai remaja, engkau sedang diperhadapkan pada orang tua yang sering bertengkar? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari coba renungkan firman Tuhan pada saat ini. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi permasalahan kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi musibah yang menimpa kita pada saat ini? Ya, kiranya renungan ini menguatkan kita. Ya, ada beberapa teacher pernah mendengar hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Kalau tidak mau punya masalah, jangan hidup. Ya, berarti ya mati saja, ya kan? Tapi kita tidak demikian. Hidup ini penuh masalah, yes. Hidup ini penuh dengan pergumulan, iya. Tapi kita mau menjalani hidup ini dengan berkemenangan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita jalan keluar. Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Kesimpulan, ya ini sudah yang terakhir. Kita akan berada di penghujung khotbah. Karena ini sudah kesimpulan. Kiranya kesimpulan ini ya yang menjadi kekuatan kita di dalam kita menghadapi pergumulan, pencobaan, ujian iman, dan lain-lain. Yang pertama, Allah itu berdaulat atas hidup anak-anaknya. Allah memberi, Allah juga yang mengambil. Ya, kita harus siap. Siap menerima berkat Tuhan, siap kehilangan berkat Tuhan. Tidak ada yang abadi di dalam hidup ini. Tidak juga orang tua, tidak juga teman, tidak juga pacar. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Kita pun akan pergi meninggalkan dunia ini. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Yang kedua, Allah itu peduli. Seberat apapun masalah atau pencobaan yang kita alami, kita itu harus percaya bahwa Allah akan memampukan kita menghadapinya dan akan memberikan jalan keluar. Ya, Allah mengerti, Allah peduli. Ada lagunya ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri karena Allah peduli. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin syairnya, teksnya agak-agak salah. Yang ketiga, ya ini berbicara pemeliharaan Allah. Istilah teologianya adalah providensia Allah. Jadi Allah itu memelihara hidup kita. Sekalipun kita sakit, Tuhan memelihara. Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna atas hidup kita. Tuhan itu memagari kita. Memagari itu artinya melindungi, ya, memberkati hidup kita. Apakah ada sesuatu di dalam diri kita dan itu tidak berasal dari Tuhan? Semua yang ada pada kita itu semua dari Tuhan. Jikalau kita hidup kita saat ini pun itu dari Tuhan. Dan Tuhan bisa ambil kapanpun. Apakah kita sudah siap? Kalau Tuhan ambil hidup kita sekarang, kita sudah siap?
Ya, tapi jangan cepat-cepat dulu. Ya, jangan berharap Tuhan cepat aja lah, Tuhan panggil aku. Aku udah lelah kali hidup di dunia ini. Kayaknya kalau aku Tuhan panggil enak, aku langsung masuk surga. Jangan. Ya, jangan pernah berdoa demikian. Ya, ini providensia Allah. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan, ingat Tuhan pelihara kita. Yang berikutnya adalah Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hari ini kita kena musibah, percaya saja Tuhan akan ganti itu semua. Ya, Tuhan akan menggantinya dengan cara-cara yang tidak bisa kita pikirkan. Kehilangan anak, Tuhan akan memberikan anak-anak rohani. Ya, tidak selalu kita punya anak secara jasmani. Ya, teacher-teacher yang belum punya anak, engkau punya banyak anak. Anak-anak di sekolah ini adalah anak-anak rohani kita. Ya. Nah, jadi Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya. Yang berikutnya, yang kelima, masa-masa sulit atau penderitaan merupakan proses pendewasaan iman yang Tuhan izinkan. Supaya kita itu semakin mengenal siapa Tuhan dan kehendaknya. Makin kenal Tuhan. Tuhan itu baik meskipun kita menderita. Tuhan itu tetap setia meskipun kita seringkali tidak setia. Makin kenal Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang kita kenal. Jangan kita mengenal Tuhan menurut logika kita. Mari kita kenal Tuhan seperti karakter Allah. Karakter Allah itu adalah baik. Yang berikutnya, ujian iman yang terjadi dalam hidup kita seringkali diizinkan Allah untuk membentuk iman dan karakter kita semakin kuat, semakin matang untuk menghadapi ujian iman yang selanjutnya. Berarti tidak pernah berhenti. Tuhan akan terus memberikan ujian. Oke, lulus yang pertama. Yang berikutnya akan ada lagi ujian. Yang berikutnya lagi akan ada ujian. Apakah kita selalu menjadi pemenang? Ya, sudah selesai. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu ini berdoa. Berkatilah setiap anak-anak kami di sekolah ini. Engkau memberkati anak-anak kami ini melalui keberadaan orang tua mereka. Berkati orang tua dari anak-anak kami. Jikalau di antara anak-anak ini memiliki pergumulan, sedang menghadapi pencobaan, sedang menghadapi ujian iman, mungkin itu di dalam kesehatan, mungkin itu di dalam ekonomi, bahkan di dalam banyak hal. Tuhan kiranya berikan iman kepada setiap anak-anak kami, kepada orang tua kami. Kami manusia yang terbatas, kami tidak bisa menolong, tetapi Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan tambahkan iman kepada setiap kami. Suatu saat, mungkin saat ini hidup kami baik-baik saja. Mungkin saat ini kami sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kami tetap percaya kepada Tuhan? Meskipun begitu banyak pergumulan kami, meskipun begitu banyak doa-doa kami yang belum dijawab Tuhan, sampai saat ini Tuhan mau melihat kami setia kepadamu Tuhan. Tuhan mau melihat kami tetap bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara hidup kami. Allah yang baik, Allah yang setia meskipun ada banyak doa-doa kami yang belum Tuhan jawab. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Supaya di dalam kami menjalani hidup ini, kami berkemenangan di dalam setiap hari yang kami perhadapkan. Yang kami hadapi, mungkin itu ujian iman untuk lebih taat, untuk lebih rajin, untuk lebih tekun belajar, untuk lebih setia kepada Tuhan. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Teacher Jojor yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat kepada kita. Mari kita kembali bernyanyi, Jalan Serta Yesus.
jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Di akhir ibadah kami tadi, kami menyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Tuhan, pimpin kami untuk setia berjalan besertamu, baik dalam suka, baik dalam duka. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia menjadi pengikut Kristus, apapun yang akan kami hadapi ke depan. Bagaimanapun perjalanan hidup kami ke depan, ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami mau setia berjalan bersama dengan Yesus, meski suka, meski duka. Tolong kami ya Bapa, ingatkan kami terus-menerus di dalam hidup kami, bagaimana Ayub menjadi teladan hidup bagi kami, sehingga kami Tuhan kuatkan untuk menghadapi setiap apapun permasalahan hidup kami, setiap apapun ujian dan pencobaan yang kami hadapi. Saat ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa, memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Berkati setiap anak-anak kami ini ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami yang di SMP maupun di SMA. Berkati setiap orang tua mereka ya Allah. Kami terbatas untuk menolong setiap orang tua kami yang mungkin di tengah-tengah pergumulan hidup. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu, memulihkan situasi yang terjadi di tengah-tengah orang tua murid kami. Mungkin di antara anak-anak kami ada yang kesulitan membayar SPP. Mungkin ada orang tua kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui setiap situasi daripada orang tua peserta didik kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami para guru. Di tengah-tengah setiap apapun pergumulan kami masing-masing, Tuhan, kiranya Engkau yang menambahkan iman percaya kepada kami untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk tetap setia mengikut Kristus di tengah-tengah apapun yang menjadi kerinduan hati kami, yang mungkin sampai saat ini belum terjawab oleh Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk mengandalkan Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,